Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Masih narasi 3. Arka sesaat mengucek-ngucek matanya, mengumpulkan kembali kesadarannya, lalu ia terkejut saat mendapati dirinya berada di padang luas dan sudah tertutupi sebuah tirai putih yang sangat panjang. Tiba-tiba sebuah langkah kaki seseorang terdengar. Arka menoleh ke arah suara itu. Arka mengergit mendengar suara itu dan masih berusaha melihat wajah orang itu yang masih samar-samar. Arka terkejut saat mendapati ternyata orang itu adalah Puput, sedang memakai pakaian serba putih. Puput tersenyum lalu mendekat ke Arka yang masih dalam posisi duduk dengan nafas tersengal-sengal. Ayah, Arka kembali mendapatkan sebuah senyuman hangat dari Puput. "Kamu kenapa?" Suara Arka terputus-putus dan Puput tak menjawabnya. Wanita itu duduk di samping Arka, lalu menyandarkan kepalanya di bahu kanan Arka. "Maafkan Puput ya." Wanita itu mendongak dan tersenyum lagi. "Buat apaan?" tanya Arka membalas tatapannya. "Maafkan Puput ya sayang." "Iya, buat apaan? Dan ini kenapa kita ada di sini?" tanya Arka. Dan ternyata wanita itu tak menggubrisnya. Puput kembali berdiri dan menoleh dengan tatapan penuh arti hingga membuat jantung Arka berdebar-debar. "Tolong jaga anak kita baik-baik." Kembali Arka terkejut mendengar pernyataan Puput. Belum sempat selesai Puput menyelah. "Puput pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Puput melangkah perlahan-lahan menjauh dari Arka dan ternyata Arka masih sempat memegang lengannya. Dan perlahan lengan itu mulai menjauh dan terpisah dari tangan Arka. "Put, kamu mau kemana?" tanya Arka. Namun wanita itu hanya menoleh tanpa menghentikan langkahnya. Senyuman itu, senyuman penuh kepedihan yang sangat dalam. Lalu perlahan-lahan Arka melihat tubuh Puput mulai hilang, berubah menjadi asap putih lalu terbang ke angkasa. "Put, kamu mau kemana?" Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin.
Aku ternyata cuma bermimpi, mimpi yang aneh menurutku. Aku lalu duduk dengan nafas yang tersengal. Kenapa mimpiku jadi aneh dan nyeremin kayak gitu? Aku mencoba untuk berpikir positif dan kedua tangan mengusap wajahku sambil melapaskan doa agar apa yang ada dalam mimpiku itu tidak menjadi kenyataan. Tidak lagi menimpaku untuk kedua kalinya, seperti yang Hesti lakukan dahulu, meninggalkanku sendiri di saat aku belum siap kehilangan semuanya. Dan tanpa sadar, kedua mataku mengejap-ngejap, menahan laju air mata yang mulai turun. Beranjak dari ranjang untuk mengambil air minum karena merasa haus setelah bermimpi tadi. Mimpi itu, aku kembali mengingat mimpi itu, membuat jantungku berdebar kencang dan tubuhku terasa bergetar. Kemudian aku meraih ponselku yang aku letakkan di atas meja. Aku berjalan keluar dari kamar karena ternyata gelas yang kuisi dan membawa ke kamar dari airnya sedikit. Aku lalu berjalan ke dapur. Sesaat aku mengambil gelas di atas rak, lalu mengisi air minum dari dispenser, kemudian berjalan sambil memegang gelas menuju ke ruang tengah. Aku benar-benar gusar malam ini. Aku kemudian tersadar waktu masih sore. Ternyata aku tertidur cuma sebentar dan kini aku harus terjaga dengan kondisi yang tak karuan rasanya. Lalu duduk di sofa, mencoba untuk menenangkan perasaanku. Dengan tangan yang gemetar, aku meraih remote TV, masih berusaha berpikir positif dan berharap semuanya baik-baik saja. Lalu aku menyalakan TV dengan pikiran yang berkecamuk. Sepertinya nggak ada yang menarik dari beberapa siaran di TV saat aku tanpa sadar baru saja memencet-mencet remote menggantikan channel. Lalu aku pun kembali meneguk air minum. Masih dalam posisi gelas menempel pada mulut, aku merasa siaran TV ada yang bisa membantuku meredakan perasaan tak mengenakanku ini. Maka aku putuskan untuk menekan tombol off pada remote. Namun, tiba-tiba sebuah berita yang ditampilkan di layar TV sangat menarik perhatianku. Air di daerah aliran sungai Das Tondano, Sawangan, dan Sario meluap. Tanpa ada peringatan, air bah yang datang langsung menghantam rumah warga. Bercampur lumpur, air itu datang bersama dengan kayu dan batu berukuran besar. Kepanikan melanda, warga berlari menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Tidak dapat dibendung, air meratakan dan menghanyutkan rumah-rumah warga yang tidak jauh dari sungai. Jalanan tertutup lumpur, mobil-mobil juga ikut hanyut. Tinggi banjir di bantaran sungai bahkan mencapai 6 meter akibat kiriman air dari Minahasa. Dalam hitungan jam, banjir sudah menggenangi 6 kabupaten dan kota di Sulut secara bersamaan. Ada 11 kecamatan yang terkena dampak akibat banjir itu, seperti di Kecamatan Tikala, Wenang, Singkil, Wanea, Tuminting, Pal 2, Pal 4, dan Bunaken, bla bla bla. Prang! Gelas yang berada di tanganku terjatuh dan pecah di lantai, bersamaan keterkejutanku melihat berita tersebut. Tidak, ini nggak mungkin. Tidak, aku nggak mau kehilangan untuk kedua kalinya.